Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight, informasi, dan juga konten-konten bermanfaat lainnya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, membagikan channel ini, mensubscribe, dan memberikan jempol Anda, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Zinc atau Kapuas Prima Coal Tbk. Dan perlu kami sampaikan bahwa insight ini bukanlah suatu ajakan untuk membeli ataupun menjual emiten yang kami beritakan. Ini hanya murni untuk edukasi kita bersama mengenal emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Zinc atau Kapuas Prima Coal didirikan tanggal 12 Juli 2005 dan mulai beroperasi pada tahun 2010. Kantor pusat dari Kapuas Prima Coal berlokasi di Jalan Pantai Indah Selatan 1, Elang Laut Boulevard Blok A nomor 32-33, Pantai Indah Kapuk. Dan induk usaha dari Zinc sendiri adalah PT Sarana Inti Selaras yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan pemegang saham utama perusahaannya adalah Tan Ali Santoso dan Joe Muryani. Tan Ali Santoso dan Joe Muryani adalah pemegang saham utama dari PT Sarana Inti Selaras. Nah, berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, ruang lingkup kegiatan Zinc adalah bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan perdagangan. Saat ini kegiatan utama Zinc yaitu pertambangan biji besi atau Fe atau ferum, kemudian galena, timbal atau Pb atau plumbum, dan Zeng atau Zn. Jadi ini agak sedikit kontradiktif ya dengan namanya Kapuas Prima Coal. Orang pasti mengira Kapuas Prima Coal ini pertambangan batu bara. Ternyata yang ditambang adalah biji besi, timbal, dan seng. Ya, dan memang ada beberapa perusahaan di Indonesia yang namanya berbeda dengan bidang usahanya. Ini harus benar-benar diperhatikan untuk mencegah kekeliruan. Dan kalau kita perhatikan sahamnya Zinc saat ini diperdagangkan hari ini ditutup di harga 125, mengalami penurunan 1,57%. Dan Zinc sendiri merupakan sebuah saham yang memiliki nilai pasar atau market capital sebesar 3,16 triliun rupiah. Dan Zinc adalah sebuah saham yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia, listing pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan pemegang saham utamanya adalah Sim Anthony 14,7%, kemudian Kyoe Nata 12,6%, Budi Mulya Utomo 10,10%, Harun Sujatmiko 9,6%, William 9,2%, PT Anggun Cakrawala Lestari 4,9%, dan PT Sarana Inti Selaras sebagai pengendali 11,8%. Dan kalau kita lihat saham masyarakat sendiri di dalam Zinc hanya 27,1%, jadi tidak terlalu besar. Dan komisaris utama dari Zinc juga termasuk adalah salah satu pemilik saham dari Zinc, yaitu Sim Anthony. Sedangkan Kyoe Nata termasuk di dalam pemilik saham lainnya, duduk di komisaris. Sedangkan direktur utamanya adalah Haryanto Wijaya. Ya. Dan kalau kita lihat secara fundamental, sebetulnya dari 2017 sampai 2019 Zinc mengalami peningkatan performa. Baru pada tahun 2020 ini merosot performanya. Dan IPS Zinc saat ini hanya tercatat angkanya cuma 3. Jadi jelas secara rasio PER menghasilkan rasio PER yang besar 37,69. Price earning ratio-nya besar 37,69 kali karena
labanya yang hanya sangat sedikit. Ini bisa dilihat dari salesnya yang 301,4 miliar, aset 1,41 triliun, liability sebesar 583,39 miliar, ekuitas sebesar 798,87 miliar, dengan net profit yang sangat kecil 41,88 miliar, tapi masih plus ya. Sedangkan book value per share sendiri dari Zinc adalah 32. Kalau tadi rasio PER-nya atau price earning ratio-nya, rasio antara pendapatan dengan harga adalah 37,69 kali, maka rasio book value-nya atau price to book value ratio-nya adalah 3,95 kali. Jadi secara valuasi Zinc ini sudah termasuk perusahaan yang kemahalan ya. Sedangkan kalau kita lihat secara rasio utang atau debt equity ratio, rasio utang dari Zinc ini sendiri lumayan 73,03%, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi yang cukup baik adalah dari segi profitabilitasnya atau profitability-nya, di mana net profit margin-nya double digit 13,89%, kemudian return on equity-nya adalah 10,48%. Jadi kalau kita lihat Zinc ini adalah sebuah perusahaan yang cukup baik secara profitability. Dan kalau kita lihat Zinc tahun 2019 yang lalu masih membagikan dividen. Hanya tahun ini di 2020 Zinc belum terlihat membagikan dividen. Jadi kemungkinan besar Zinc absen tahun ini membagikan dividen. Dan kalau kita lihat harga dari Zinc sendiri, harga saat ini 125 sebenarnya adalah harga yang sangat murah bagi Zinc, karena kalau kita lihat secara year to date, harga terendah Zinc adalah 124, sedangkan harga tertingginya adalah 408. Sedangkan kalau kita bicara all time high-nya, all time high Zinc ini adalah 496. Jadi kalau kita bicara secara price, maka secara price harga Zinc saat ini secara year to date atau dari awal tahun sudah kita boleh katakan sangat murah. Dan kalau kita lihat dari data investor asing, maka investor asing selama 1 bulan terakhir mencatatkan total jual bersih di dalam Zinc 9,57 miliar rupiah. Sedangkan dari awal tahun atau year to date, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar 16,62 miliar rupiah. Nah, itulah data-data yang dapat kami sampaikan mengenai sebuah perusahaan yang bernama Zinc atau Kapuas Primacoal. Jangan terkecoh dengan namanya. Jadi perusahaan ini cukup baik secara profitability-nya baik, double digit, ROE dan net profit margin-nya. Secara harga sangat murah saat ini. Tetapi kalau kita lihat secara valuasinya perusahaan ini cukup mahal. Sedangkan dari rasio utangnya tidak terlalu besar, masih di bawah 100%, cukup memadai. Bagaimana menurut Anda? Kami hanya memberikan informasinya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.